kedua orang tua saya sudah meninggal. Mereka beragama lain. Bagaimana cara kita mendoakannya? Karena saya pernah dengar, mendoakan orang yang sudah meninggal lain agama, doa tidak akan terkabul. Itu bagaimana Ustadz? Padahal kan apa yang kita lakukan baik. Belum tentu di mata Allah baik. Begitu sebaliknya. Intinya doa kita diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Ustadz selama ini. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita tahu sebagian sahabat Nabi, orang tuanya mati dalam kondisi kafir. Ikrimah. Ikrimah itu putranya siapa? Putranya Abu Jahal. Bayangkan. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang orang tuanya Safwan bin Umayyah. Kita tahu Safwan bin Umayyah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Bapaknya Umayyah bin Khalaf itu dedengkotnya orang-orang musyrik. Anaknya masuk Islam, bapaknya kafir. Terus bolehkah kita mendoakan? Kalau bicara boleh atau tidak mendoakan orang yang beda agama yang telah meninggal dunia, maka kita perlu lihat. Apakah memang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Bukan pakai perasaan kita. Di surat At-Taubah ayat 113. Di surat At-Taubah ayat 113. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Makana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah, tidak layak, nggak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk berdoa memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka kerabat mereka sendiri. Walaupun kerabat mereka sendiri. Setelah jelas mereka termasuk penghuni neraka jahim. Setelah jelas mereka mati dalam kekufuran mereka. Ali bin Abi Thalib itu anaknya siapa? Abu Thalib. Kita tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib membela, menolong dakwah Islam. Ketika meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW. Pamanmu meninggal. Kata Nabi SAW, ya udah engkau kuburkan dia. Kemudian ada cerita setelah itu, ya Rasulullah, apa kira-kira manfaat yang kau berikan kepada Abu Thalib? Tahu Abu Thalib mati dalam kondisi kekufuran. Dan Allah menyebutkan nggak boleh berdoa memohonkan ampunan buat orang yang mati dalam kesyirikan, nggak boleh. Kita sebagai muslim ya ikut aturan ini. Bagaimana kondisi orang tua kita? Ya nanti Allah sudah urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Karena udah nggak ada kesempatan lagi. Semua dosa itu masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dosa syirik. Kalau orang tua kita, na'udzubillah, membunuh, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi mati dalam kondisi Islam, masih diharapkan diampuni. Tapi kalau orang tua kita, orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain, orang yang sopan, yang masyarakat menghormatin dia, orang yang suka menolong, orang yang tidak pelit, orang yang kalau ngomong bertutur kata baik, ini orang baik Ustaz, tapi mati tidak di atas Islam, nggak ada harapan diampuni. Kenapa? Karena kunci surganya itu la ilaha illallah. Itu syarat paten. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik itu. Selain itu Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan berkaitan dengan kesyirikan, Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, karena dianggap
Ustaz, dia orang baik, tapi melakukan kesyirikan, hilang semua kebaikannya. Gugur semua kebaikan. Ya kita sedih ketika keluarga kita meninggal dalam kondisi seperti itu. Tapi apa hendak dikata? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum, apabila engkau melakukan kesyirikan, hasya lin nabi an yusyrik. Nabi gak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin menegaskan tentang bahaya kesyirikan ini. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu gugur. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi kalau dikatakan, kita kan nggak tahu Ustaz, doa kita dikabulkan atau tidak. Allah sudah kasih penjelasan. Mana doa yang dikabulkan dan mana doa yang tidak dikabulkan. Terus bagaimana Ustaz? Dengan kesedihan anak. Ya udah. Yang lalu biarlah berlalu, engkau hadapi masa depan. Karena setan tidak pernah tidur siang. Setan akan terus menggodaimu. Mungkin sebagian orang akan melihat, kok kalau seperti itu saya melihat Islam ini kok kaku setia. Bukan kaku. Sebagian orang mengatakan jangan kaku jadi orang Islam itu nggak boleh. Islam itu nggak boleh kaku. Islam itu luas. Ikut aturan Allah dan Rasul. Jangan maunya sendiri antum. Itu kaku. Orang yang ikut aturan, apa dikatakan kaku? Enggak. Cuma kadang-kala kita kan nggak tahu dengan aturan agama ini. Maka sebagian orang, sebagian muslim ketika tidak mau bersalaman dengan seorang wanita, apa kata mereka? Antum itu kaku, kata jadi muslim. Yang biasa-biasa aja, laung cuma salaman, kata dia. Kadang-kala kan seperti itu, dia ngomong apa sih engkau? Sebagian pemuda yang salaman sama pemuda sama pemudi, dia tetap bersalaman dengan wanita-wanita, dia akan menuduh yang tidak bersalaman dengan apa? Antum terlalu kaku antum. Hati antum kotor. Karena bersih, salaman nggak ada apa-apa. Kalau antum kan mikir yang aneh-aneh gitu. Subhanallah. Jadi Islam itu harus luas, agama itu mudah, jangan dipersulit. Artinya mudah itu ya udahlah ikutin yang dicontohkan sama Nabi SAW, nggak perlu mikir macam-macam. Barakallahu fiik.